Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat Isya rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya dalam rangka kita mengamalkan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, yaitu menuntut ilmu itu menjadi kewajiban bagi setiap muslim terutama ilmu yang memang fardhu ain bagi kita, yaitu setiap individu dari kita harus tahu dari ilmu tersebut, yaitu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya dengan prioritas ibadah-ibadah yang wajib ya. Kemudian pada malam hari ini kita juga insyaallah akan membahas tentang di antara ilmu-ilmu ya dari agama Islam ini, dan bahkan ini juga menjadi prioritas diutusnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, oleh karena itu adab ataupun akhlak di dalam Islam ini memiliki kedudukan yang sangat penting ya, yang menjadikan seorang itu baik agamanya atau tidak ya. Maka ketika seorang itu memiliki agama yang ilmu agama yang bagus ya, dan berakhlak mulia, beradab dengan adab yang baik sesuai dengan adab Islam, maka semakin sempurnalah keimanan orang tersebut. Oleh karena itu kita akan mempelajari tentang masalah adab dan akhlak mulia ya, yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan tentang atau muqaddimah dari penulis kitab ini. Ya, insyaallah pada malam hari ini kita masuk pembahasan ya yaitu pembahasan yang pertama dari bab akhlak ini. Beliau ya memulai pembahasan di dalam bab akhlak ini dengan
bab as-salam, yaitu memberi salam. Ya. Di sini kita bacakan dulu syarah dari muallif, ya, yaitu penjelasan dari penulis syarah kitab ini, yaitu Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizahullah ta'ala. Thumma syara' al-muallifu bil adab al-awwal min hadhil adab wa huwa ma yata'allaqu bi adabis salam. Kemudian penulis, ya, ini memulai dengan adab yang pertama di dalam kitabnya ini, risalahnya ini, dari adab-adab yang berkaitan dengan adab-adab Islam, ya. Wa kama aslafna hadhihi risalah allati allafaha al-muallif rahimahullah lam tatadamman jami'al adab. Dan sebagaimana telah lalu di dalam risalah ini yang telah ditulis oleh penulis rahimahullah, tidaklah mengandung seluruh adab. Jadi kitab ini tidak mengandung seluruh adab yang ada. Jadi adab dalam Islam itu banyak sekali, tapi penulis kitab ini hanya mengambil yang menurut beliau itu adalah adab-adab yang penting di dalam Islam. Wa innama kama qala al-muallif hadhihi nubdhah, ya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di dalam muqaddimah, yaitu beliau mengatakan hadhihi nubdhatun, yakni syai'un qalilun wa yasirun min hadhil adab, yaitu sesuatu yang sedikit, ya, dari adab-adab yang beliau sampaikan. Illa anna ishtamalat ala adabin azimatin, akan tapi walaupun itu sedikit, ya, itu adalah adab-adab yang agung, ya. Jadi yang beliau bawakan di sini pilihan, ya, istilahnya pilihan beliau yang menurut beliau ijtihad beliau bahwasanya itu adalah adab yang mulia, adab yang agung, ya. Walaupun tidak semua adab, permasalahan akhlak beliau sampaikan di sini, ya. Kama sayatina insyaallah, sebagaimana akan datang penjelasannya satu persatu, ya. Kemudian berkata penulis, ya, jadi penulis kitab ini, ya, yaitu Abdul Wafa Ali bin Aqil bin Muhammad, ya, rahimahullah taala, ya. Faslun, pasal yang pertama. As-salamu al-mubtada'u yakunu minal mashi 'alal qa'id wa minar rakib 'alal mashi wal jalis wal ibtida'u bihi sunnatun. As-salam, yaitu ucapan salam, al-mubtada, yang dimulai, itu hendaknya minal mashi 'alal qa'id, dari orang yang berjalan kepada orang yang duduk, wa minar rakib 'alal mashi, dan dari orang yang naik kendaraan kepada orang yang berjalan, wal jalis, dan orang yang duduk. Ini urutan dari mana dimulai salam, ya, dari mana dimulai salam. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wal ibtida'u bihi sunnatun, dan memulai salam itu adalah sunnah, ya. Mulai salam adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan sunnatun muakkadah, yaitu sunnah yang benar-benar ditekankan. Jadi lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar kalimat sunnah, ya. Sunnah muakkadah, ya. Kemudian dijelaskan di sini oleh Syekh Khalid Al-Musyaikih hafizahullah taala, walaital muallifa rahimahullah taala bada awalan bi hukmi salam thumma biman yushra'u lahu an yabda'a fi salam. Seandainya, kata beliau, muallif di sini, penulis di sini, Syekh Abdul Wafa, ya,
rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, seandainya beliau itu memulai dengan yang pertama kali dengan hukum salam, ya, itu alangkah baiknya karena ini urutannya, kata beliau. Kemudian dimulailah baru siapakah yang memulai dengan salam tersebut. Tapi di sini Syekh Abdul Wafa kan memulai dengan as-salam al-mubtada, ya. Salam itu dimulai oleh orang yang berjalan kepada orang yang duduk, orang yang naik kendaraan kepada orang yang berjalan atau orang yang duduk. Kemudian baru beliau mengatakan wal ibtida'u bihi sunnatun. Hukum memulai salam itu adalah sunnah, ya. Makanya penjelas dari kitab ini Syekh Khalid hafizahullah taala, beliau mengatakan seandainya penulis itu mengurutkan, istilahnya urutannya diurutkan dari hukum salam, ya. Tapi beliau di sini langsung menggunakan istilahnya melompat, ya. Siapa yang memulai salam terlebih dahulu, baru setelah itu hukum salam bagaimana, ya. Tapi inilah apa istilahnya ijtihadnya para ulama, yaitu beliau para ulama itu berbeda-beda dalam menentukan thariqah, ya, di dalam menyampaikan ilmu, ya. Tapi intinya sama, ya. Baik. Kemudian as-salam kama sabaqa yutlaqu ala ma'an minha at-tahiyyah wal ahd wal aman wasmun min asma'illahi azza wa jalla. As-salam sebagaimana yang telah lalu di muqaddimah, ya, ketika kita membahas as-salatu wassalam, ya, salam itu dimutlakkan kepada makna at-tahiyyah, yaitu ucapan selamat. Itu yang pertama. Kemudian bisa juga dimakna al-ahad, janji. Makanya dalam fikih disebutkan bai'us salam, ya. Bai'us salam itu artinya dia jual beli dan penyerahan barang itu terikat dengan ketentuan janji, ya. Jadi misalnya beli keramik di toko keramik itu nggak punya keramik, dia cuma punya contohnya saja, ya. Dia punya contohnya saja. Dan ini walaupun seperti mirip-mirip menjual barang yang bukan miliknya, tapi ini dikecualikan, ya, bai'us salam ini, ya, bolehnya bai'us salam, ya. Dan ini ijma', ya, karena memang ada hadisnya, ya. Jadi misalnya beli keramik contohnya seperti ini, sudah harganya sekian. Nanti saya pasang keramik 2 hari lagi, seminggu lagi, atau bahkan ketika masih mondasi bangunan sudah pesen keramik, biar nanti kalau pas pasang itu nggak mahal harganya, ya, nggak mahal harganya, ya. Maka dia beli speknya seperti ini sudah, kemudian dia bayarnya harus kontan, tapi harus kontan, nggak boleh nyicil. Tak DP ya, nanti pelunasannya setelah barang diantar, itu nggak boleh, ya. Bai'us salam seperti ini nggak boleh, ya. Syaratnya harus kontan. Maka dikasih, kemudian janjinya berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, ya, dengan sesuatu yang sudah ditentukan tadi. Kalau kiloan ya kilonya berapa, ya. Tapi kalau nggak kiloan, speknya sudah jelas, sudah ada contohnya seperti keramik tadi. Maka ini bai'us salam, artinya jual beli yang terikat dengan penyerahan barang itu nanti, ya, istilahnya berselang, ya. Dan ini menguntungkan bagi kedua belah pihak, ya. Dibolehkan karena diantara hikmahnya menguntungkan dari kedua belah pihak. Yang beli kalau seandainya nanti ada kenaikan, itu enggak istilahnya tetap dapat barang yang sama dengan harga yang murah. Misalnya dia pas beli 1 juta, dia nanti pas penyerahan sebulan lagi sudah naik 1,5 juta misalnya, maka nggak boleh dinaikkan oleh si penjualnya,
ya, tetap harus 1 juta. Ya, ini untung bagi si pembeli. Si penjual keuntungannya dari mana? Dia sudah bisa untuk memakai uangnya, ya, uang dari si pembeli tadi karena dibayar cash, ya, dia sudah bisa muter uangnya, ya. Baik. Ini diantara mana as-salam, yaitu al-ahad. Tapi kalau bai'us salam, alamnya pendek, ya, tidak pakai alif, as-salam, bai'us salam, ya. Kemudian wal aman juga diartikan untuk makna al-aman, yaitu keamanan, jaminan, ya, untuk keamanan atau jaminan. Dan juga itu merupakan nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala As-Salam, ya, yang Maha memberikan keselamatan. Wal muradu bisalam huna, adapun yang dimaksud dengan as-salam di sini dalam pembahasan ini yaitu at-tahiyyah, yaitu ucapan selamat, ya, ucapan selamat, ya. Sekarang kita sedang membahas yang maknanya at-tahiyyah, ya, bukan makna al-ahad, bukan makna al-aman, bukan makna dari nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu fadluhu 'azimun, dan salam ini mempunyai keutamaan yang sangat agung. Wa ajruhu kabirun, pahalanya sangat besar. Wa huwa min mahasini hadzal din al-'azim, dan as-salam itu termasuk kebaikan-kebaikan di dalam agama ini yang sangat agung ini. Fa min fadlihi, ya, di antara keutamaan salam yaitu annahu tahiyatul malaikah, bahwasanya assalam itu adalah ucapan selamatnya para malaikat. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idz dakhalu 'alaihi faqalu salaman qala salamun qaumun munkarun, dalam surah Az-Zariyat ayat ke-25, mengisahkan tentang tamunya Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam. 3 malaikat yang datang, ya, Jibril, Mikail, Israfil, ya, tiga orang malaikat, ya. Sebelum apa istilahnya, sebelum membinasakan kaumnya Lut, ya, yang LGBT, ya, yang waktu itu Sodom, ya, Sodom pertama kali di dunia, yaitu kaumnya Lut, ya, laki-laki suka sama laki-laki. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membinasakan kaumnya Lut, 3 malaikat ini mampir dulu ke tempatnya Nabi Ibrahim, karena Nabi Lut ini sezaman dengan Nabi Ibrahim dan dia adalah masih kerabat, ya. Ada yang mengatakan apa namanya, keponakan atau sepupu, ya, istilahnya, tapi masih kerabat dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Maka ketika bertamu kepada Nabi Ibrahim nggak tahu, ya, siapa tamunya tersebut, ya, dengan bentuk yang sangat bagus, ya. Kemudian iddakhalu alaihi, ya, ketika malaikat tersebut, 3 orang tersebut masuk menemui Nabi Ibrahim. Faqalu, kemudian malaikat tersebut ketika masuk menemui Nabi Ibrahim mengatakan salaman, ya, keselamatan, ya, maksudnya keselamatan atasmu, ya. Qala, kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, salamun qaumun munkarun, selamat datang, ya, keselamatan pula bagi kaum yang tidak dikenal. Artinya Nabi Ibrahim nggak kenal siapa dia. Makanya ketika masuk, Nabi Ibrahim tahu ada tamu, masya Allah, ikramnya, memuliakan tamunya, sifat dari Nabi Ibrahim ini. Beliau begitu ada tamu, walaupun tamu itu nggak dikenal, Pak, ya, langsung masuk ke keluarganya, ambil anak sapi, disembelih,
ya, kemudian dihidangkan. Ketika dihidangkan, tamunya nggak mau makan, maka Nabi Ibrahim merinding, Pak. Ya, kita tamu disuguhi orang ngombe ora mangan, ya. Maka ketika itu barulah tahu, ya, tamu tersebut mengatakan sesungguhnya mereka itu adalah malaikat, ya. Baru Nabi Ibrahim alaihissalam tahu, ya, yang memang itu diutus ke kaumnya Lut untuk membinasakan kaumnya Lut karena sudah tidak bisa lagi diharapkan. Artinya Allah sudah memastikan bahwasanya kaumnya Lut yang pelaku Sodom itu sudah tidak mungkin lagi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibinasakan, ya, dengan dicungkil dengan ujung sayapnya malaikat Jibril. Ya, dalam hadis disebutkan ujung sayapnya malaikat Jibril itu mencukil tempatnya Nabi Lut, kemudian diangkat sampai ke atas. Ya, teriakannya sampai didengar oleh penduduk langit yang paling bawah. Kemudian dari situ dibalik dijatuhkan, setelah itu dihujani batu. Ya, itulah hukuman bagi kaum Sodom, dan ini diambil istinbat oleh para ulama. Orang yang sesuka sesama jenis itu hukumannya kalau diterapkan oleh penguasa itu dicarikan tempat yang paling tinggi, kemudian dibalik badannya, dijatuhkan, kemudian dilempar batu. Itulah hukuman, karena itu lebih keji, ya, dosanya daripada zina. Ya, kalau zina orang normal, Pak. Tapi kalau Sodom ini sudah nggak normal, makanya hukumannya lebih berat. Ya, lebih berat daripada seorang pezina. Kalau pezina belum nikah saja tidak dibunuh, cuma dicambuk kemudian diasingkan selama 1 tahun sudah. Ya, kalaupun dia sudah menikah dirajam sampai mati sudah. Ya, tapi kalau LGBT, ya, itu sampai sedemikian, ya, hukumannya, ya, sebagaimana Allah menghukum kaumnya Nabi Lut. Baik. Ini dalil ini dari pembahasan kita, yaitu malaikat memberikan salam kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat salaman, ya, artinya memberikan ucapan salam kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Taib. Wassalamu tahiyatul rusul. Kemudian yang kedua, salam itu tahiyahnya para rasul, yaitu ucapan salamnya para rasul. Wa huwa tahiyatu ahlil jannah aidan, dan juga itu ucapan selamatnya bagi penduduk surga, ya. Jadi nanti penduduk surga itu salamnya juga dengan salam sebagaimana yang kita ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 10. Qala ta'ala da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha, doa mereka di surga, ya, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, ya. Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Beliau membawakan aqwal atau perkataan para ulama ahli tafsir bahwasanya maksud da'wahum fiha, ya, doa mereka di jannah itu ketika mereka menginginkan sesuatu, ya, di dalam surga itu orang-orang yang beriman itu menginginkan sesuatu, atau dia dikatakan sebagian para ulama melihat seekor burung yang terbang di atasnya, kemudian dia berangan-angan pengen menikmati daging burung tersebut, itu dia
para ahli jannah itu ketika pengen ya menikmati sesuatu di surga, pengen daging burung yang terbang di atasnya, dia cuma mengatakan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, sudah gitu saja. Maka tiba-tiba burung tersebut itu sudah ada di hadapannya dalam keadaan matang, sesuai dengan apa yang diinginkan. Nek pengine rica-rica ya dadi rica-rica, nek pengine goreng ya dadi goreng, ya sak lalapane wis sak apa sak pengine, masya Allah. Ya enak betul surga, enak Pak. Ya ini ya kudu berjuang dari sampai istilahnya dari sekarang, ya ketika kita masih di dunia, inilah perjuangan kita untuk kita mendapatkan itu, ya. Dan itu kekal Pak, ya kekal abadi, ya. Lah kalau kita untuk ingin dunia saja perjuangannya mati-matian, ya peras keringat banting tulang, nggak tahu tulang siapa yang dibanting, ya. Itu sampai sedemikian. Kita ingin punya mobil saja, masya Allah, sore, pagi, malam kayaknya harinya sama, jadi siang semuanya. Artinya apa? Untuk kerja semuanya, cuma hanya pengen beli mobil, pengen punya kos-kosan, punya ningkat rumah. Demikian juga perjuangan kita. Padahal terkadang kita lihat sendiri di hadapan kita, orang yang berjuang mati-matian tersebut, begitu keinginannya terwujud, mati Pak, belum sempat menikmati, ya kos-kosannya jadi baru 1 minggu mati, belum sempat dikoskan, belum sempat menikmati hasilnya, mobilnya baru datang mati, ya itu perjuangannya mati-matian. Lah kita kalau ingin surga yang sifatnya demikian, ya kenikmatannya masya Allah, ya kita makan minum di surga itu bukan karena lapar, bukan karena minum, tapi karena kita menikmati. Berarti kita mau pengen apa setiap saat itu bisa kita nikmati, ya bisa kita nikmati, karena bukan karena lapar, bukan karena minum. Kalau karena lapar, karena minum, sudah kenyang, ya dikasih lagi walaupun makanan enak nggak mau, suara kamu seramuat meneh. Tapi penduduk surga nggak seperti itu. Penduduk surga itu karena saking nikmatnya, dan dia bukan karena lapar, tapi karena dia menikmati, masya Allah, nikmat, ya. Makanya apapun bisa dinikmati. Oleh karenanya ada sebagian lagi mengatakan bahwasanya ketika dia menginginkan sesuatu, kemudian dia mengatakan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, maka seluruh dayang yang ada, pelayan-pelayannya di surga tersebut datang semuanya membawakan makanan yang berbeda jenis satu sama lainnya, ya satu dengan yang lainnya itu beda-beda semuanya, ya. Jadi kalau pelayannya itu 100, 1000 orang, ya itu semuanya bawa makanan yang berbeda, dan semuanya dihidangkan dan dia makan semuanya. Demikian nikmatnya, ya. Dan itu kalau kita mulai dari sekarang kita berusaha untuk mendapatkan surga, Pak. Kalau kita dapat, kita kekal di dalamnya. Kita nggak mungkin meninggalkan surga tersebut, ya. Berbeda dengan apa yang kita inginkan, materi dari dunia, ya. Kita dapat mati, ya. Atau paling banter berapa tahun kita, ya, menikmati dunia tersebut, nggak akan lama. Tapi kalau kita berjuang, ya, kita utamakan, prioritaskan keinginan kita untuk mendapatkan surga dan kenikmatannya, insya Allah, ya, ketika Allah SWT memudahkan kita untuk mencapainya, maka kita pun akan bisa menikmatinya dengan abadi di dalamnya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi penduduk surga
yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Baik. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan doa atau ucapan selamat mereka di dalam surga itu dengan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wahum, dan akhir dari penutup ya doa mereka alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin bukan hanya di dunia setelah selesai kegiatan, setelah selesai makan, enggak, tapi terus abadi sampai nanti, sampai di surga. Jadi makanya amalan ya yang masih kekal ya sampai di akhirat, artinya sampai di surga, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Ya. Ini amalan yang kekal abadi di dunia maupun di akhirat. Lainnya sudah enggak. Sudah di surga itu sudah enggak sholat, enggak puasa, tinggal menikmati saja. Tapi kalau amalan zikir itu masih ya terus zikir. Ya. Baik. Ini mudah-mudahan dengan ini kita bisa termotivasi untuk berjuang ya. Kalau ini nggak rugi kan Pak, kita kerja keras banting tulang nggak rugi ya untuk mendapatkan surga ya. Taib annahu khairul Islam ya, dan bahwasanya assalam itu adalah kebaikan di dalam Islam. Kama fi hadis Abdullah bin Amr ya, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sahihain, di kitab Sahih Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam suila, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul islami khairun ya, bagian Islam yang manakah yang paling baik ya dari amalan-amalan Islam ya. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tud'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif ya, yaitu engkau memberi makan, artinya ngasih makan kepada orang yang kelaparan ya, orang yang enggak mampu ya, seperti kerabat, tetangga ya. Kalau punya tetangga ya, kita tahu makannya itu mungkin tidak sebagaimana kita yang 3 kali sehari, bahkan sampai 4 kali 5 kali sehari ya, maka ini termasuk amalan yang paling baik ya. Apalagi itu tetangga kita perhatikan ya. Jangan sampai kita lalai dari tetangga kita, karena ini terkadang terjadi ya. Seorang itu bisa menjangkau sedekahnya keluar, tapi ketika dengan tetangga kelenderan Pak ya, kelenderan ya. Enek tanggane nganti ra ngerti, wah kok ra ngerti ya, Masya Allah. Inilah kekurangan kita saat ini ya, makanya kita banyak-banyak istighfar ya. Baik. Wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal ya. Salam Pak ya, salamnya kepada orang yang dikenal dan kepada yang tidak dikenal. Tapi kebanyakan napa salame mung dienggo sing wis dikenal tok ya, sing wis dikenal tok. Kalau kebaikan kepada orang yang istilahnya mungkin kita kenal atau berbuat baik kepada kita, itu biasa Pak, itu bukan istimewa dalam Islam ya. Dan itu walaupun secara bahasa itu ya termasuk akhlak mulia, tapi itu bukan keistimewaan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya
bukanlah orang yang menyambung silaturahmi itu bukanlah orang yang mukafi, artinya membalas sesuai dengan apa yang diperlukan kepadanya. Ya, nek sedulure nyambung, ya dhek ya nyambung. Ya, itu mukafi namanya. Dan itu bukanlah wasil, kata Nabi SAW. Itu bukan orang yang menyambung silaturahmi pada hakikatnya. Tapi kata Rasulullah, orang yang menyambung tali silaturahmi adalah orang yang dia menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Artinya dinengke sedulure dhek nyambung. Ya, diparani. Wis ora digagas wis ben. Pokoke dhek niate lillah. Ya. Bukan dia nyambung tali silaturahmi, ya, bersilaturahmi kepada saudaranya bukan karena saudaranya itu gen nyambung genten, enggak. Tapi dia memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun dia diputuskan tali silaturahmi, dia tetap nyambung. Ya, tetap marani, ngei hadiah, ya. Itulah yang disebut orang yang menyambung tali silaturahmi. Tapi kalau mukafi, ya, membalas dengan yang setimpal itu wajar. Ya, dhek pernah ngek utang aku ya tak kek utangi genten. Ya, dhek pernah moro ning aku ya moro genten. Ya, tapi awake dhewe niki sulit ya, Pak. Nek enek sedulur ora tau teko, kene kon teko wae gengsi apa meneh awake dhewe sing tuwa. Ya. Ya, ini padahal inilah yang dinamakan orang yang menyambung tali silaturahmi, berbuat kebaikan. Ya, maka inilah pentingnya kita mempelajari adab, akhlak yang mulia, akhlakul karimah, itu biar tahu bagaimana hakikatnya adab akhlak mulia. Ya, husnul khuluq. Ya, oleh karenanya dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Abu Hurairah, alaika bi husnil khuluq. Wahai Abu Hurairah, ya, hendaknya engkau berakhlak yang baik. Ya, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, wa ma husnul khuluq? Wahai Rasulullah, apa itu akhlak mulia? Ya, akhlak yang baik. Ya, maka Rasulullah pun bersabda, tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka wa tu'ti man haramaka. Rawahul Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya apa itu akhlak yang baik, maka beliau mengkabarkan bahwasanya akhlak yang baik itu engkau menyambung tali silaturahmi kepada orang yang memutuskan. Ya, yang memutus tali silaturahmimu engkau sambung. Ya, dan engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Ya, dan engkau memberi kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Artinya mengasihi kepada seseorang, berbuat baik kepada seseorang bukan karena dia pernah berbuat baik juga kepada kita. Ya, kalau itu biasa. Makanya Nabi mengatakan al-mukafi. Al-mukafi itu orang yang memperlakukan orang lain setimpal dengan apa yang dia perlakukan pada dirinya. Ya. Tapi orang yang baik, benar-benar akhlaknya bagus, itu orang yang nyambung tali silaturahmi kepada saudaranya yang memutuskan. Yang dia memaafkan orang yang menzalimi. Ya. Dia enggak balas. Ya. Kemudian dia memberi sesuatu kepada orang yang walaupun orang tersebut tidak pernah memberi kepadanya. Ya, sak jekir atau dikei. Ning ketika dia membutuhkan, kita tahu, kita kasih. Ya. Tapi ini sulit. Ini teorinya, tapi sulit prakteknya, Pak. Ya. Biasanya nek awake dhewe mengei, ya, nonton sih, wah kayak pas zamane sukses aku wis ra tau di anu belas. Saiki butuh wis kosek-kosek. Ya. Ini namanya tidak ikhlas. Ya, kalau ikhlas dan dia berakhlak yang baik seperti itu. Dia berbuat baik walaupun
orang itu berbuat sebaliknya, artinya berbuat tidak baik kepada dirinya, dia tetap berbuat baik karena tujuannya bukan untuk mendapatkan pujian dari orang tersebut, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya Islam yang paling baik itu adalah memberi makan, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Ya, apalagi kalau kita hidup di mayoritas Muslim, Pak, di Indonesia ini, alhamdulillah. Ya, hendaknya kita jangan segan-segan atau sungkan untuk mengucapkan salam. Ya, kita nggak ada kekhawatiran, nggak sebagaimana orang yang seorang Muslim hidup di Amerika misalnya, mayoritasnya kafir. Itu mungkin masih bisa beralasan, ya ini kan kafir, nanti saya mengucapkan salam kepada orang kafir gimana? Ya kalau Muslim istilahnya itu wajar. Tapi kalau kita di Indonesia, ya, yang mayoritas penduduknya 80% lebih Muslim, maka ucapkan salam. Ya, ucapkan salam walaupun tidak dikenal. Ya. Kemudian annahu sababun lidukhulil jannah, bahwasanya salam itu menjadi sebab masuknya ke dalam surga, insyaallah. Hukumnya sunnah ini, ya, memulai salam yang hukumnya sunnah itu bisa menjadi sebab masuknya seorang ke dalam surga. Wa fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Syaratnya iman pertama. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan beriman mencapai keimanan yang sempurna sampai kalian saling mencintai. Ya. Ini berarti iman dengan cinta, saling mencintai sama saudara, ini ada hubungan erat. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya saling mencintai. Ya. Kalau dia ingin kaya, senang, sugih, yo nek ngerti sedulure sama muslim sugih, yo aja iri. Wong dhek nek sugih yo seneng kok. Ya. Kancane sedulure tuku mobil anyar, alhamdulillah. Doakan barakallahu. Ya, doakan keberkahan. Ora usah iri. Ya. Ini konsekuensi dari keimanan. Harus saling cinta. Kalau tidak saling cinta, keimanannya kurang. Makanya Rasulullah menyebutkan la yu'minu hatta tahabu. Kalian gak akan beriman dengan keimanan sempurna sampai kalian itu saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian melakukan sesuatu tersebut kalian akan saling mencintai. Ya, afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Ya, jadi dengan salam itu akan menimbulkan kecintaan, dan dengan kecintaan tersebut akan menyempurnakan keimanan, dan dengan keimanan tersebut Allah jadikan itu sebab untuk masuknya seseorang ke dalam surga. Berarti ada rentetannya, Pak. Salam berarti secara langsung ataupun tidak langsung dia akan menjadi sebab masuknya seorang ke dalam surga. Baik. Kemudian inna aulan nasi billahi. Ya, ini keutamaannya selanjutnya,
Sesungguhnya manusia yang paling utama ya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang mengucapkan salam. Aulan nasi fi taqribillahi wa thawabihi wa fadlihi wa nusratihi, yaitu manusia yang paling utama dekatnya kepada Allah, utama dari sisi pahalanya, utama dari keutamaannya, lebih utama untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, man bada'ahum bisalam. Ya. Jadi hadisnya inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Sungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah itu orang yang pertama kali memulai salam di antara mereka, ya. Jadi memulai salam ini ada keutamaannya, keutamaan besar, ya. Dia termasuk orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi orang yang dekat dengan Allah, pahalanya paling besar, keutamaannya besar, dan dia paling utama untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana hadis dari Abu Umamah, ya. Abu Umamah As-Sadi bin Ijlan radhiyallahu ta'ala anhu, atau yang sering kita kenal Abu Umamah Al-Bahili. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Ya, baik. Kemudian annahu sababun lil mahabbah wal ulfah bainan nas. Bahwasanya salam itu sebab kecintaan dan kasih sayang antara manusia, sebagaimana hadis di atas tadi ya. Ya. Baik. Annahu sababun li husulil fadli wal ajr wat thawab indallahi azza wajal. Ya. Bahwasanya salam menjadi sebab mendapatkan keutamaan, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis dari Abi Umamah Al-Bahili tadi. Baik. Kemudian masuk ke perkataan muallif selanjutnya, assalamu al-mubtada'u. Salam dimulai. Ya, setelah kita membahas makna salam, kemudian kalimat assalamul mubtada'u, salam yang dimulai, artinya ibtida'us salam huna, ya, dimulai salam di sini. Wa aradal muallifu rahimahullahu taala fi hadhil mas'alah an yubayyina man yabtadi'u bisalam. Jadi penulis di sini yang diinginkan, beliau ingin menjelaskan siapa yang harus memulai salam terlebih dahulu. Ya. Fanaqul inna hadza la yakhlu min amrayn. Maka kita katakan bahwasanya ini tidak lepas dari dua perkara, dua hal. Yang pertama, al-amrul awal fi halil mulaqah. Ya, dalam keadaan saling bertemu. Ya, sama-sama jalan, Pak. Ketemu di jalan. فإذا حصلت ملاقة بين شخصين من الذي يشرع في حقه أن يبدأ بالسلام. Kalau ya ada pertemuan antara dua orang, siapakah yang harus dahulu? Ya, mendahului artinya harus dia mengucapkan salam terlebih dahulu kalau ada dua orang bertemu. Naqul, maka kita katakan idza hasalat baina man lahul fadlu wal haqq wat taqdim ala man dunahu falladhi yushra'u fi haqqihi as-salam huwa man duna man lahul fadlu wal haqq wat taqdir. Ya, apabila ya di antara orang yang bertemu tersebut itu ada orang yang memiliki keutamaan, memiliki mungkin dia berkedudukan lebih, ya, di tengah masyarakat, artinya punya kedudukan, punya wibawa di masyarakat, ya, atau dia misalnya seorang kiai, seorang ulama, atau seorang ustadz, atau misalnya dia punya kedudukan yang lain selain itu, misalnya dia Pak Lurah, ya, atau misalnya kalau di kampung
Pak RT, Pak RW misalnya seperti itu. Ini punya orang yang punya kedudukan. Itu bertemu dengan orang yang di bawahnya, ya, yang biasa saja istilahnya, ya, maka yang disyariatkan untuk memulai yaitu orang yang di bawahnya. Jadi kalau ketemu Pak Kiai, ya muridnya sing salam. Murid ketemu Pak Kiai, ya muridnya sing salam. Ya. Pak RT lewat, ketemu wargane, ya wargane sing salam. Kuwi sing disyariatkan, ya. Yang disunnahkan seperti itu, ya. Dan jangan gengsi, ya. Ini salam ini memiliki keutamaan yang besar, ya. Memulai salam itu aulan nas billah, yaitu manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang masalah gengsi-gengsinan, ya. Contohnya al-walid ma'a waladihi idza talaqaya, ya. Contohnya bapak dengan anak ketemu, ya. Falladhi yushra'u an yabda'a bisalam huwal walad. Maka yang disyariatkan untuk memulai salam yaitu anaknya, ya. Ini anaknya yang disyariatkan untuk memulai salam. Wa in kana al-walid yajuzu lahu an yabda'a bisalam. Walaupun seorang bapak itu boleh saja untuk memulai salam kepada anaknya. Lakin al-fadla afdala an yabda al-waladu bisalam. Akan tapi yang afdal, ini afdaliyah, ya, bukan wajib. Tapi yang afdal adalah anak itu salam terlebih dahulu. Makanya di sini Pak, kita tahu kalau ini afdaliyah bukan wajib, ya. Wong nek sing tuwa ketemu sing nom kok sing nom meneng wae serasah gengsi Pak. Salami wae. Ya, sing tuwa salam sik serapopo. Ya, dep-dep ngajari. Apalagi kita punya niat ini keutamaan yang amat besar. Ya, wis ora usah gengsi. Ya, wah iki aku ustaz kok kudu kon salam sik ora gagas. Ya. Jadi ketika kebaikan tersebut ada yang harusnya lebih afdolnya dimulai dari orang yang di bawahnya, tapi kok nggak dimulai, maka jangan sia-siakan. Ojo malah menang wae, ya, mergo gengsi, ya. Tidak, karena kita salam ini untuk mendapatkan keutamaan yang besar. Harusnya kita berlomba-lomba, ya, walaupun memang secara syariat ada aturannya. Yang afdol harusnya yang ini, ya, yang kecil kepada yang besar, misalnya seperti itu, ya. Dan Nabi SAW ini praktekkan Pak. Ketika ketemu anak-anak kecil itu beliau salam Pak, ya. Walaupun beliau yang mengajari demikian, tapi beliau tetap salam kepada anak-anak kecil. Ketika lewat disalami, ya. Kepada sahabatnya disalami, ya. Harusnya para sahabat yang salam terlebih dahulu, tapi beliau tidak. Beliau begitu ada kesempatan salam dulu, ya. Kepada anak kecil lewat disalami beliau, ya. Beliau memberikan salam kepada anak kecil. Baik. Karena ini afdoliyah saja, ya. Istilahnya kalau memang orang yang lebih kedudukannya lebih rendah itu tahu segera salam, itu afdolnya seperti itu. Tapi kalau nggak tahu, ya maka yang walaupun dia kedudukannya lebih, ya, dibandingkan orang yang dia ketemu dengannya, maka dia salam terlebih dahulu. Itu baik, ya. Baik. Wa idza hasala al-iltiqa baina as-saghir wal kabir, fas-saghir huwa alladhi yabda'u bis-salam. Apabila yang kecil dan yang tua, artinya yang muda, yang tua itu ketemu, maka yang muda atau yang lebih kecil itu hendaknya memulai salam kepada yang tua. Au bainal alim wal muta'allim, ya, fal muta'allim huwa alladhi yabda'u bisalam. Atau orang yang alim, ya, yang memiliki ilmu, dan muta'allim, guru sama murid,
ya, maka yang belajar ya itu memulai salam terlebih dahulu, itu afdolnya, bukan wajib ya. Au bainal qalil wal katsir, atau antara yang banyak dengan yang sedikit, maka fal qalil huwa alladhi yabda'u bisalam, maka yang sedikit itu memulai dengan salam. Au bainal masyi wal qa'id, atau antara yang berjalan dengan yang duduk, fal masyi huwa alladhi yabda'u bisalam, maka yang berjalan itu memulai salam kepada yang duduk ya. Walihadza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimu as-saghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Memberi salam orang yang kecil kepada orang yang besar, artinya yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Orang yang berjalan ya, yang lewat kepada orang yang duduk ya. Orang yang jumlahnya sedikit, kalau ini rombongan, orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang jumlahnya lebih besar, lebih banyak. 5 orang ketemu dengan 6 orang, yang 5 orang salam dulu. Ini aturannya ya. Tapi kalau nggak salam-salam juga, ya yang 6 orang salam dulu nggak apa-apa ya. Dan ini kondisi kalau seperti ini menjadi lebih afdol kalau kondisinya seperti ini. Lah yang kecil ditunggu ya salam-salam ya, apa ya meneng wae, padahal ini sunnah muakkadah. Makanya sing tuwa salam. Maka ketika kondisinya seperti ini, sesuatu yang mafdul, sesuatu yang tidak utama itu bisa menjadi lebih utama dalam satu kondisi ya, dalam satu kondisi ya. Baik. Al-amru tsani, ya, ini pembahasan kita ya, kita selesaikan pada poin ini. Kemudian perkara yang kedua, yang pertama tadi adalah ketika saling bertemu ya, maka yang lebih utama kedudukannya dengan orang yang di bawahnya, maka yang di bawahnya itu memberikan salam. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua fi halil wurud, yaitu ketika di waktu hadir ya. Maksudnya apa? Yakni idza warada syakhsun ala ashkhasin duna an yakuna hunaka mulaqah ya, yaitu ketika ada seseorang datang ya, mendatangi orang lain tapi bukan ketemu di jalan maksudnya. Jadi yang satu sudah misalnya duduk di satu majelis, yang satu datang. Kalau tadi kan sama-sama ketemu di jalan ya, tapi kalau ini tidak ya, ini yang satu mendatangi majelis yang lain. Wa innama warada alaihim fi majlisihim, yaitu seseorang itu mendatangi majelisnya orang ya. Falladhi warada huwa alladhi yushra'u fi haqqihi an yusallima, maka yang datang tadi itu disyariatkan untuk mengucapkan salam ya. Itu afdalnya seperti itu. Jadi yang datang ucapkan salam, bukan yang duduk memberikan salam kepada yang datang, tidak ya, tapi yang datang ya. Wa dalilu dzalika ma taqaddama min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qariban. Jadi dalilnya yaitu dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi ya, yusallimu shaghir 'alal kabir wal mar'u 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Memberi salam orang yang lebih muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak ya. Dalilnya itu tadi ya. Ini kondisi yang kedua. Jadi ada dua kondisi sekali lagi. Yang pertama ketika bertemu, maka ketika bertemu ya, itu mana kedudukan yang lebih utama, maka yang di bawahnya itu disyariatkan untuk salam terlebih dahulu ya. Ini kalau kedua-duanya sama-sama ketemu di jalan.
Tapi kondisi yang kedua ini adalah ketika salah satunya datang atau mendatangi majelis dari saudaranya yang sedang berkumpul di satu tempat, kemudian ada orang yang datang. Maka ketika itu yang disyariatkan adalah orang yang datang tersebut. Ya, baik. Ini dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Ya, semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang barusan kita dengarkan dari penjelasan penulis di sini, yaitu tentang salam. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masih membahas tentang salam tersebut, karena ini masih ada kaitan yang berhubungan dengan hukum-hukum salam. Ya, nanti bagaimana hukum salam dengan orang kafir, menjawab salamnya orang kafir, salam dengan lawan jenis. Ini ada semuanya diatur dalam Islam. Ini menunjukkan Islam itu kafah, yaitu mencakup. Ya, makanya sampai orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, apakah nabimu itu mengajari kalian segala sesuatu, hatta al-khira'ah, sampai buang hajat sekalipun? Maka dijawab na'am, hatta al-khira'ah. Jadi Nabi mengajari segala sesuatu sampai buang hajat. Buang hajat yang oleh manusia itu dianggap kotor, jijik, ya, itu saja diatur dalam Islam. Bagaimana tata caranya, ya, apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi penyempurna keimanan seperti salam dan lainnya, ya, yang lebih utama, ya, lebih penting dibandingkan qadaul hajah, ya. Baik, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.